Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita ada waktu melanjutkan pengajian Adabud Dunya Waddin, kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya wa suhada'us salihin wa bil khusus jami' masyayikh ma'had Lirboyo Kediri wa bil khusus muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal adabu al-lazimu lil insani wa ammal adabu, adapun sopan santun, adab, tata krama, al-lazimu yang wajib, lil insani bagi manusia, inda nas'atihi ketika insan itu tumbuh berkembang, wa kibarihi dan ketika insan itu dewasa. Jadi pengajian yang lalu kita sudah menjelaskan ta'dib yang wajib dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, dan pada pengajian kali ini memasuki pada pembahasan tentang adab sopan santun yang wajib dilakukan bagi setiap insan, setiap manusia pada saat tumbuh berkembang dari anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai tua, sampai wafat. Fa'adabani, maka adab atau sopan santun yang wajib dilakukan oleh setiap manusia itu memiliki banyak tipologi adab atau tipologi sopan santun, yaitu adabu muwada'atin, adab muwada'ah. Muwada'ah itu peniruan. Adab yang pertama adalah adab muwada'ah, peniruan. Artinya peniruan itu sebagaimana yang sudah dijelaskan di depan, likulli makanin muwadha'ah, itu di setiap tempat, di setiap wilayah, di setiap daerah itu memiliki sopan santun yang khas, sesuai dengan tradisi tempat masing-masing. Jadi tata cara sopan santun setiap tempat itu memiliki ciri khasnya sendiri, gitu. Memiliki sopan santun yang mentradisi, gitu ya. Nah, itu muwadha'ah, gitu. Artinya sopan santun yang sesuai dengan tradisi, peradaban, adat istiadat masing-masing tempat, gitu. Lalu kemudian wa istilahin, dan adab atau sopan santun yang pembiasaan suatu daerah. Nah, ini wa istilahin, gitu ya, pembiasaan suatu daerah. Jadi yang kedua, kalau yang pertama itu kan peniruan. Artinya peniruan itu orang tua memberikan contoh tata krama lalu ditiru oleh anaknya, lalu pemuka masyarakat, pemuka agama memberikan contoh lalu ditiru oleh masyarakatnya.
Nah, lalu kemudian yang wa istilahin ini adalah sopan santun berdasarkan pembiasaan suatu daerah. Artinya ini lebih umum lagi dari muwadha'ah. Jadi sopan santun yang berdasarkan pada local wisdom, kearifan lokal, berdasarkan kejeniusan lokal gitu ya. Lalu wa adabu riyadatin, dan sopan santun dengan jalan latihan riyadhah. Jadi yang tadinya kurang sopan karena melakukan pembiasaan, latihan, transformasi ilmu tentang adab, mana yang sopan, mana yang tidak sopan, mana yang kurang sopan, lalu kemudian diamalkan, dilatih terus-terusan. Nah, itu adab riyadhah. Jadi sopan santun dengan melalui jalan latihan. Wa istislahin, dan sopan santun dengan jalan pendidikan istislah, pendidikan yang berupaya untuk memperbaiki moralitas atau sopan santun anak didiknya gitu. Nah, ini sopan santun yang wajib dilakukan oleh setiap manusia. Nah, dirinci. Fa amma adabul muwadha'ati, adapun sopan santun dengan melalui peniruan atau replika atau teladan, wal istislahi, dan sopan santun berdasarkan adat tradisi pembiasaan di suatu daerah, kan? Fayukhadhu, itu diambil sopan santun muwadha'ah wal istislah ini taklidan, karena mengikuti atau taklid, alama, atas adab, atas sopan santun, istaqarra, yang telah menetapkan, alaihi, atas ma, istislahul uqala'i, yang ditetapkan oleh apa? Oleh kebiasaannya uqala, insan-insan yang berakal gitu. Jadi adab muwadha'ah itu, wal istislah itu adalah suatu sopan santun yang diambil berdasarkan taklid, mengikuti atas sopan santun, nilai-nilai luhur yang telah dirumuskan, yang telah ditetapkan oleh uqala, oleh orang-orang yang memiliki akal. Wa ittafaqo, dan menyepakati, alaihi, atas ma, istihsanul udabai, ya kan, menganggap baiknya orang-orang yang memiliki sopan santun. Udaba, orang-orang yang memiliki etika yang luhur gitu. Jadi adab muwadha'ah wal istihlas ini, sopan santun yang berdasarkan peniruan dan kebiasaan suatu daerah tertentu, itu takarannya adalah karena taklid, mengikuti sopan santun yang telah dirumuskan oleh uqala, orang-orang yang berakal, yang telah disepakati oleh orang-orang yang memiliki sopan santun dan etika mulia gitu. Jadi, nah di sini menjadi relatif sopan santun itu, meskipun nilai-nilai universalnya memiliki persamaan di setiap daerah, tapi ada yang
terkait dengan kearifan lokal yang membedakan satu daerah dengan daerah yang lain. Gitu. Kalau di satu daerah itu para pemuka agamanya, para tokoh yang menjadi rujukan sopan santun dan kearifan, maka ya disitulah kita mengikuti apa yang telah dirumuskan di daerah tersebut gitu. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Walaisa, dan tidak ada gitu kan, li istilahihim, bagi istilah atau kebiasaannya uqala, orang-orang yang berakal itu, ala wad'ihi, atas meletakkan meletakkan adab, ta'lilun, alasan, mustanbitun, yang dinalar itu. Jadi sopan santun, nilai-nilai luhur yang telah diletakkan, yang sudah mentradisi itu, sudah tidak butuh lagi ta'lilun mustambitun, alasan yang dapat dinalar gitu. Artinya kita tidak usah protes dengan sopan santun yang sudah mentradisi di daerah tertentu gitu. Yang penting kalau sopan santun yang berlaku di situ ya tinggal diikuti saja, tidak perlu ditanyakan apa alasannya seperti ini, apa penyebabnya seperti itu, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Jadi ya diikuti saja gitu. Nah, ini kan sopan santun yang kontekstual ya gitu ya, yang sesuai dengan tradisi. Wala, dan tidak, li ittifaqihim, bagi kesepakatan udaba, ya, ala istihsanihi, atas menganggap baiknya dalil, atas menganggap baiknya adab, itu dalilun, adalah argumentasi atau dalil, mujibun, yang mewajibkan. Tuh. Jadi orang-orang yang ya udaba, ya, orang-orang yang dianggap telah merumuskan gitu kan etika-etika yang baik di satu daerah itu, ya kan, dan mereka sudah menyepakati mana etika yang baik, mana etika yang kurang baik gitu. Nah, kesepakatan itu rumusan etika yang sudah disepakati itu ya tidak perlu tidak perlu ada dalil atau tidak perlu ada argumentasi yang mewajibkan gitu. Ka istilahihim, seperti kebiasaan uqala, ala muwada'atil khitabi, atas meletakkan tata cara berbicara itu. Jadi tata cara berbicara itu kan memang sudah sedemikian terjadi dan sudah demikian adanya. Misalkan tata cara berbicara, jangankan antar provinsi, ya antar kabupaten saja itu berbeda. Cara berbicara orang Jawa, misalkan orang Jawa Cirebon berbeda dengan Brebes, berbeda dengan Tegal. Lebih ke timur lagi Solo berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Nah, perbedaan, ya kan, cara pengucapan, perbedaan cara bicara, ya kan, itu ya tidak perlu kita
mengkritisinya gitu, mengkritisi kok kenapa Brebes, Tegal misalkan, Cirebon, saya kan orang Cirebon, itu ngapak misalkan, kenapa Solo itu halus gitu, ya kan. Jadi cara berbicara gitu itu memang sudah sedemikian adanya sehingga kita tidak perlu lagi protes gitu. Ya yang penting kita terima apa adanya yang sudah dirumuskan oleh tradisi yang telah dirumuskan oleh para pendahulu gitu. Ya, wa ittifaqihim, ya kan, dan tidak perlu lagi dalil, ya kan, atas sepakatnya uqala, sepakatnya orang-orang yang berakal itu ala hayatil libasi, atas tata cara berpakaian, ya kan. Jadi pakaian pun, ya kan, itu satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat istiadat pakaian sendiri-sendiri, ya kan. Ada pakaian batik, ada pakaian adat kebaya, ada pakaian baju koko, ada baju gamis misalkan di Arab, setengah gamis seperti di India gitu kan. Dan ada pakaian celana panjang, ada berbagai macam pakaian. Itu kan hayatil libas yang telah disepakati oleh masing-masing daerah, yaitu ya kita terima apa adanya gitu. Artinya kita hormati gitu tradisi cara berpakaian di setiap daerah gitu, dan tanpa harus memaksakan kehendak cara berpakaian orang lain dipaksakan kepada daerah kita misalkan gitu. Nah, itu cara bersopan santun, berarti kita harus menghargai pertama, kita kalau urut kita dari belakang itu hayatul libas. Jadi pakaian dan cara berpakaian daerah-daerah masing-masing itu kita harus hargai. Lalu kemudian yang kedua cara berbicara, lalu kemudian bahasa tubuh, lalu kemudian sopan santun yang sudah mentradisi di daerah masing-masing itu harus diikuti gitu. Ini sebagai salah satu dari adab al-muwadha'ah wal istislah, ya kan. Hatta sehingga innal insana, sesungguhnya manusia, al-ana sekarang ini, ya kan, idza tajawaza, nah ketika melewati batas insan itu, terhadap sesuatu, ittafaqu, yang telah mensepakati uqala itu telah mensepakati alaihi atas yaitu adab, maksudnya mbak ini, minha dari hayatil libas, soro, maka insan itu menjadi mujaniban, menjauhi, lil adabi, kepada sopan santun, mustaujiban, yang memiliki konsekuensi, lin nadami, kepada dihina atau dihina. Jadi manusia itu ketika melewati batas terhadap moralitas yang telah disepakati di satu tempat, ya kan. Dalam hal ini misalkan hayatul libas gitu, cara berpakaian, pakaian, ya kan, itu sudah disepakati,
melewati kesepakatan atau kontrak sosial gitu, maka dia termasuk orang yang mujaniban lil adab gitu. Orang yang jauh dari sopan santun gitu. Dan mustajiban lin nadam, dia akan punya konsekuensi, akan ya kurang dihormati atau dihina gitu. Jadi ini menarik gitu. Jadi sopan santun itu adalah nilai-nilai yang dirumuskan berdasarkan kontrak sosial, berdasarkan kesepakatan satu daerah itu, yang boleh jadi satu daerah dengan daerah yang lain ini berbeda, satu negara dengan negara yang lain ini berbeda. Nah, kalau ada orang hidup di satu daerah itu kan yang melewati batas gitu kan, atau tidak sesuai dengan kontrak sosial, dengan kesepakatan yang sudah mentradisi, maka orang itu akan dianggap oleh komunitasnya adalah orang yang tidak memiliki sopan santun gitu, dan dia akan memiliki konsekuensi, akan dicibir oleh masyarakat setempat gitu. Li'anna firaqal ma'lufi, karena kan berpisah atau memisahkan terhadap sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi sesuatu yang kulino gitu, yang sudah biasa, fil adati, di dalam tradisi, dalam adat istiadat, wa mujanibatama, dan melanggar terhadap sesuatu, soro, yang jadi, ma itu muttafaqon, yang telah disepakati alaihi atas ma, bil muwadoati, dengan jalan peniruan dari nenek moyangnya, dari leluhurnya gitu, mufdin ya kan, itu bisa mendatangkan ila istiqaqin nadami, pada berhak konsekuensi dicibir atau dihina bil akli, menurut akal. Ini kan, ini menarik. Li anna firaqal ma'lufi fil adati wa mujanibata ma sara muttafaqan alaihi bil muwada'ati mufdin ila istiqaqid dami bil akli. Jadi orang yang memisahkan ya kan sesuatu yang sudah mentradisi, yang sudah kulino dilakukan oleh masyarakat setempat pada umumnya gitu kan, dan melanggar sesuatu yang telah disepakati bersama, itu akan mengakibatkan secara rasionalitas, kata bil akli, dia akan dicibir, dia akan dibully, dia akan dipandang sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun tuh. Nah, tapi malam yakun, selagi tidak ada limukhalafatihi, bagi menyelisihi atau membedai terhadap insan, ailatun, alasan, dhahiratun, yang nyata, wa maknan, dan makna, hadisun, yang baru. Jadi hal itu kalau dia tidak memiliki alasan yang kuat, alasan yang jelas, makna yang baru yang dapat dijadikan argumentasi untuk dia boleh berbeda dengan tradisi atau sopan santun yang telah disepakati oleh masyarakat setempat.
ya kalau dia punya argumentasi yang sangat kuat, makna yang atau dia mampu memaknai sesuatu yang lebih baru lagi gitu. Nah itu dia bisa diterima seperti itu. Nah ini kalau kita mengacu pada pandangan ini, Wali Songo sendiri itu ya, Wali Songo itu beliau membawa Islam ke tanah Jawa contohnya. Tanah Jawa ini sudah memiliki tatanan, sudah memiliki moralitas sopan santun, rumusan sopan santun yang telah disepakati oleh para father founding Nusantara, oleh para pendiri peradaban Nusantara ini gitu. Nah, Wali Songo tidak menabrak, Wali Songo tidak secara sporadis, atau Wali Songo tidak melakukan kritik secara sporadis terhadap tradisi sopan santun yang sudah ada. Wali Songo justru beradaptasi dengan rumusan sopan santun yang sudah dirumuskan oleh para pendiri Nusantara ini. Nah, tapi secara perlahan-lahan ketika ada nilai-nilai yang secara substansial itu perlu diluruskan, maka Wali Songo memberikan ilah dhahirah wa ma'nan hadis, jadi argumentasi yang jelas dan memberi makna baru itu. Jadi biasanya casingnya tidak dirubah, tapi substansinya diberi makna baru gitu. Orang misalkan tradisi Nusantara ini, Nusantara ini diantaranya orangnya adalah guyup, orangnya suka berkumpul gitu ya. Nah, dulu kumpul-kumpulnya mungkin di dalamnya ada hal-hal yang negatif, tapi Wali Songo menggantinya dengan hal-hal yang positif gitu. Nah, seperti wayang gitu. Dulu mungkin wayang ceritanya hal-hal yang mungkin ada yang kurang baik, tapi lalu kemudian wayang itu diberi narasi cerita hal-hal yang baik atau sesuatu yang baik, dikomparasikan dan dielaborasi dengan hal-hal yang lebih baik gitu. Nah, waqad kana, dan sungguh ada, ya kan, jaizan, boleh gitu ya, fil akli, menurut akal, di dalam akal, ayyudha'a, dilakukan ya, dalika, boleh dilakukan dalika, yaitu firaqal ma'luf, memisahkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan gitu, tapi ala ghairi ma, atas selain sesuatu, ittafaqu, yang telah disepakati oleh uqala alaihi, atas ma, ya raunahu, kemudian uqala itu berpendapat terhadap dalika hasanan, sesuatu yang baik, wa yarawna, dan uqala itu berpendapat ma, terhadap sesuatu siwahu, yang selain dalika, qabihan, sebagai sesuatu yang buruk itu. Fasoro, maka jadi dalika hadza, yaitu dalika, maksudnya dalika itu firaqul ma'luf, memisahkan dari sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu, musyarikon, itu mensekutui, musyirkah, lima, kepada sesuatu, wajibah, yang wajib, ma itu bil akli, dengan akal
min haitsu tawajjuhid dammi, dengan sekiranya itu bisa terjadi dam, cacat, ala tarikihi, atas orang yang meninggalkan dalika itu, wa mukhalifan, dan firaqul ma'luf, dalika itu maksudnya berpisah terhadap sesuatu yang, memisahkan terhadap sesuatu yang menjadi kebiasaan itu, mukhalif, membedai, lahu kepada ma, min haitsu innahu, dengan sekiranya firaqul ma'luf itu berpisah atau memisahkan dari sesuatu yang menjadi kebiasaan itu, kana ada jaizan, boleh, fil akli, menurut akal, ayyuda'a, ketika dilakukan, ala khilafihi, atas berbeda, menyelisihi ini kan, menyelisihi ghairu ma, agak bulat ya. Ya kalau diterjemah bebas gini. Jadi menurut akal itu boleh, ya kan, melakukan firaqul ma'luf, memisahkan sesuatu yang menjadi kebiasaan, dengan syarat ala ghairu ma ittafaqu, pada selain sesuatu yang sudah disepakati oleh komunitas yang menganggap bahwa ini baik, ini buruk, gitu loh. Jadi boleh saja gitu, ya kan, boleh saja melakukan sopan santun, melakukan kreasi sopan santun, melakukan pembaruan sopan santun, selama gitu kan, pada sopan santun atau nilai-nilai yang belum disepakati gitu. Jadi kalau sesuatu yang belum disepakati, itu kita bisa improvisasi gitu melalui akal budi kita gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada sopan santun yang sudah disepakati itu, ya, meskipun kesepakatannya itu tidak tertulis gitu, maka jangan coba-coba melawan sopan santun yang telah disepakati itu gitu. Nah, boleh, menurut akal boleh melakukan improvisasi, perubahan nilai, perubahan sopan santun, selama pada wilayah-wilayah yang belum disepakati oleh komunitas di mana kita hidup gitu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, wa ammal adabu wa amma adabur riyadati, adapun sopan santun dengan jalan latihan, wal istislahi, dan didikan transformasi pengetahuan, lalu praktek, melatih itu sopan santun, fahuwa, maka adabur riyadhah wal istislah, ma adalah sesuatu, kana yang ada, ma itu mahmulan, sesuatu yang menanggungkan, ala halin, atas keadaan, la yajuzu, yang tidak boleh, fil akli, di dalam akal, ayakuna, ada, ma itu bi khilafiha, berbeda dengan hal, berbeda dengan keadaan tersebut. Wala antakhtalifa, dan tidak berbeda, dan tidak berbeda-beda, al-uqala'u, orang-orang yang berakal, fi sholahiha, di dalam
baiknya hal wa fasadiha dan rusaknya hal. Jadi adabur riyadhah wal istislah, sopan santun dengan jalan latihan dan didikan itu, yaitu sesuatu yang ditangguhkan, diarahkan pada satu keadaan di mana menurut akal itu kita tidak boleh berbeda dengan keadaan tersebut. Dan orang-orang yang berakal, bisa diartikan cendekiawan, bisa diartikan agamawan, bisa diartikan ya orang-orang yang berakal lah ya. Itu tidak terjadi perbedaan pendapat gitu tentang fi sholahiha wa fasadiha, tentang baik dan buruknya keadaan tersebut. Artinya sopan santun yang itu memang menurut akal itu tidak boleh menentang keadaan itu, dan para uqala itu tidak terjadi perbedaan pendapat, tidak pro kontra gitu, bahwa keadaan ini baik, bahwa keadaan ini fasad, rusak gitu ya. Wama, dan sesuatu karena yang ada kadzalika, yaitu mahmul fata'liluhu, maka alasannya bil akli, dengan akal, mustanbitun, itu diambil ya kan gini, kalau ada muwadha'ah di depan itu kan sopan santun itu berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan dalam tradisi, dalam adat istiadat tertentu gitu ya. Nah, kalau sopan santun dengan melalui jalan latihan dan didikan ini, nah itu melalui penjelasan dan narasi rasionalitas seseorang, rasionalitas gitu. Nah, wa wuduhu sihatihi, ya kan, penjelasan sahnya adab ini, bidalili, itu dengan dalil, murtabitun, itu terkait, ya kan. Jadi kita menjelaskan moralitas yang absah, sopan santun yang absah, itu terkait, itu murtabit bidalil, dengan dalil gitu. Jadi misalkan kita mau mengajarkan adab sopan santun dalam pandangan Islam, nah maka kita harus menjelaskan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, dalil hadis, lalu kemudian asarus sahabah, lalu salafus soleh, ulama salafus soleh memiliki pandangan seperti apa, murtabit bidalil. Misalkan kitab-kitab kuning khazanah klasik Islam yang bicara tentang dalil adab itu sangat banyak. Nah, kita harus jelaskan itu, yaitu adabur riyadhah wal istislah, ya kan. Jadi kita harus membangun argumentasi berdasarkan dalil, berdasarkan akal gitu. Lalu walin nafsi, dan bagi hati, alama, atas sesuatu, yakti, yang telah datang, mindalika, dari mindalika, mindalika, dari adab, syahidun itu sesuatu yang menjadi saksi atau menyaksikan, alhamaha, yang telah memberikan ilham, terhadap nafas Allah Ta'ala, ma'alur Allah, irsyadan, karena menunjukkan laha, kepada
nafas. Nah, ini menarik. Jadi selain dengan akal dan dengan dalil, ya kan. Jadi akhlak, moralitas dengan jalan pendidikan itu pun itu harus dengan hati nurani manusia yang telah mendapatkan ilham oleh Allah, irsyad lahi, karena mendapatkan petunjuk, ya, laha kepada nafas itu. Jadi ada tiga hal yang mendukung itu kan, adab atau sopan santun dengan jalan didikan, ya, pendidikan. Itu yang pertama, ya kan, sopan santun yang dinarasikan berdasarkan argumentasi akal. Yang kedua berdasarkan dalil, ya kan, dalil Quran, hadis, lalu pandangan para ulama di kitab kuning gitu ya. Dan yang ketiga adalah hati nurani, gitu. Hati nurani yang telah mendapatkan ilham, pencerahan dari Allah gitu. Jadi akal berarti tidak cukup dengan akal. Adab itu dibangun tidak cukup dengan akal, tapi juga harus dengan hati nurani gitu, dan dalil. Qala, berkata Allah Ta'ala mahlur Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, kemudian Allah memberitahu atau memberi ilham terhadap nafas, fujuraha terhadap buruknya nafas, wa taqwaha dan takwanya nafas. Jadi Allah akan memberitahu, ya kan, memberi ilham kepada hati seseorang mana yang buruk dan mana yang takwa gitu. Mana yang memperburuk hati dan mana yang menjadikan hati itu bertakwa. Qala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas, bayyana, apa kata Ibnu Abbas, bayyana, Allah menjelaskan laha kepada nafas, ma terhadap sesuatu, ta'ti yang mendatangi nafas itu, minal khairi dari kebaikan, watadhar dan nafas itu meninggalkan minas syarri dari keburukan. Artinya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa Allah menjelaskan kepada nafas, kepada hati manusia tentang sesuatu, yaitu kebaikan yang mesti harus didatangi oleh nafas, oleh hati itu. Dan Allah juga menjelaskan keburukan yang harus ditinggalkan oleh hati. Itu. Wasanad guru, dan kita akan menjelaskan ta'lila kulli syai'in terhadap alasan setiap sesuatu, fi maudu'ihi, di dalam letak kulla syai' itu, setiap sesuatu itu, fa innahu, maka sesungguhnya ta'lil aula, itu lebih utama, bihi dengan kulla syai', wa haq, dan lebih berhak. Jadi nanti akan dijelaskan, ya kan, alasan-alasan setiap sesuatu, karena alasan itu lebih utama dan lebih berhak, ya, untuk dijelaskan gitu. Ya, jadi
awwalu muqaddimati adabir riyadati, maka yang pertama muqaddimah ya, sopan santun dengan jalan latihan, wal istislahi dan dengan jalan didikan, upaya memperbaiki itu. An la yasbiqa, yaitu man, seseorang itu tidak mendahului ila husnid dhanni, kepada baik sangka, binafsihi dengan dirinya man, fayakhfa, sehingga samar, minhu dari man, madmumu syiyamihi, celanya wataknya man, tercelanya wataknya man, wa musawi akhlaqihi, dan buruknya akhlaknya man. Jadi yang pertama kali ya kan, yang pertama kali harus dilakukan ya dalam hal apa ya, membangun moralitas dengan jalan latihan adalah seseorang tidak boleh ya kan terlebih dahulu baik sangka terhadap dirinya. Artinya baik sangka terhadap dirinya itu menganggap dirinya itu sudah baik, menganggap dirinya itu sudah perfect, menganggap dirinya sudah bermoral gitu. Jangan dulu seperti itu katanya. Karena kalau demikian maka dia akan samar, dia tidak bisa meraba watak yang tercela yang ada di dalam dirinya, ya kan, dan samar akhlak-akhlak buruk yang ada di dalam dirinya. Ya. Jadi cara melatih sopan santun yang pertama kali, janganlah kamu pede gitu, terlalu percaya diri bahwa diri kita itu baik. Kalau terlalu percaya diri bahwa kita itu orang yang baik, maka keburukan watak kita, lalu keburukan akhlak kita itu menjadi samar. Li'annal nafsa, karena sesungguhnya jiwa bisyahwati, dengan syahwat, amiratun, itu yang telah memerintahkan, wa anir rusdi, dan dari kebenaran, zajiratun, itu yang mencegah. Wa qad qala, dan sungguh berfirman Allah Ta'ala mahlur Allah, apa yang dikatakan, innan nafsa la ammaratun bisu, innan nafsa, sesungguhnya nafas, diri, la ammaratun, itu banyak memerintahkan, banyak memerintah, bisu'i, dengan keburukan. Ya kan, jadi di dalam diri kita itu ada syahwat gitu. Syahwat itulah yang amirah bisu, yang senantiasa memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Sehingga kalau kita terlalu pede menganggap diri kita itu baik, sudah bermoral, maka kita kecolongan, kita tidak bisa menintrospeksi diri, mana kelemahan kita, mana keburukan akhlak kita. Wa qala, dan berkata, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, a'daika nafsukallati baina hanbaika thumma ahluka thumma iyaluka. Ini a'daika, musuhmu yang paling berat. Nafsuka adalah nafsu kamu, allati, yang baina hanbaika, di antara kedua lambung kamu. Ya, jadi musuh terberatmu adalah nafsumu yang bersarang di dalam dirimu, yang berada di antara dua lambungmu. Summa ahluka, kemudian istrimu, kemudian keluargamu. Summa iyaluka, kemudian keluargamu.
Jadi ini Nabi Muhammad sendiri mengatakan demikian. Jadi musuh terberat dirimu adalah yang pertama adalah dirimu atau nafsumu, yang kedua adalah istrimu, yang ketiga adalah keluargamu, ya kan? Jadi artinya begini, kalau kita punya keinginan benar gitu, ya boleh jadi orang-orang di sekitar kita itu menginginkan ketidakbenaran misalkan. Nah, orang-orang yang terperosok kepada hal-hal yang tidak benar, nah itu kan berarti dia ya kan? Biasanya orang-orang yang terperosok pada hal-hal yang tidak benar itu berarti dia kalah oleh musuhnya yang ada di dalam dirinya, yaitu hawa nafsu, atau oleh istrinya atau oleh keluarganya. Jadi misalkan nepotisme itu, ya kan, itu kan musuh manusia kan, meletakkan anaknya misalkan keluarganya pada tempat yang tidak tepat gitu, misalkan meletakkan saudaranya pada tempat yang ya tidak sesuai dengan keahliannya misalkan, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita ketahui bersama gitu. Jadi memang musuh itu bukan orang yang jauh dari kita. Yang musuh itu ya diri kita ini, ada di dalam diri kita ini, yaitu hawa nafsu, lalu kemudian istri dan keluarga. Ini menarik ini. Artinya musuh itu kalau dalam perspektif di sini ya, musuh itu maksudnya orang-orang yang berpotensi menyeret kita ke jalan yang tidak benar gitu, yang memperosokkan kita ke nista gitu, ke lubang-lubang kenistaan gitu. Bukan musuh dalam pengertian perang kekerasan apa enggak. Jadi musuh di sini artinya musuh itu perspektifnya adalah orang yang bisa memperosokkan kita ke jalan yang tidak baik gitu loh. Wada'at dan mengundang a'robiyatun, perempuan a'robi, ya perempuan badui, lirojulin, kepada seorang laki-laki. Faqalat, kemudian a'robiyah itu berkata, kabata, merusak itu, Allahu Allah, atau kabata itu membanting, bisa Allahu Allah, kulla aduwin, terhadap setiap musuh, laka, bagi kamu, illa nafsuka, kecuali nafsumu atau dirimu. Artinya Allah bisa saja menghancurkan setiap musuhmu kecuali nafsumu. Jadi misalkan kalau kita itu punya musuh yang ada di luar diri kita, ya kan? Dalam satu konflik atau naudzubillah min dzalik misalkan, atau misalkan dalam satu peperangan, Allah bisa saja menghancurkan musuhmu itu, kecuali musuhmu itu adalah nafsumu gitu. Nah, kalau musuhmu itu adalah nafsumu yang bersarang di dalam dirimu, ya maka itu sangat sulit gitu. Hanya kamu yang bisa mengendalikan musuhmu yang ada di dalam dirimu gitu.
Nah, ini demikian pengajian pada sore hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.